Khalid bin Walid adalah seorang sahabat ahli peperangan dan dikenal dengan nama Saifullah atau Pedang Allah. Mungkin ia tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai sahabat muhajirin, namun demikian ia telah memeluk Islam sebelum terjadinya Fathul Mekah. Tidak ada suatu pertempuran yang dipimpinnya kecuali ia memperoleh kemenangan, termasuk ketika ia masih musyrik. Khalidlah yang menjadi kunci kemenangan pasukan kafir Quraisy pada perang Uhud, padahal sebelumnya mereka telah kocar-kacir dan berada di ambang kekalahan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat umroh ke Mekah yang berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah, Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda kaum Quraisy untuk menghalangi kedatangan beliau tersebut. Kedua golongan bertemu di Usfan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya berhenti untuk melakukan sholat zuhur di hadapan pasukan berkuda Khalid pada jarak tertentu. Kemudian beliau melanjutkan dengan sholat asar dengan cara salat khauf. Sebenarnya Khalid sudah berniat untuk menyerang pasukan muslim, tetapi niat itu tidak menguat untuk direalisasikan. Khalid sadar selama beberapa kali pertempuran melawan pasukan muslim, ia tidak pernah menang, walau sempat menggoyahkan seperti yang terjadi di perang Uhud. Setelah selesai sholat, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk memilih jalan sebelah kanan sehingga terhindar pertempuran dengan pasukan berkuda Khalid. Melihat hal itu, Khalid berkata dalam hati, lelaki itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dihalangi. Khalid bin Walid adalah seorang ahli strategi, karenanya ia sadar bahwa perjanjian Hudaybiyah lebih merupakan kekalahan bagi kaum kafir Quraisy daripada kemenangan. Memang sekilas tampak golongan musyrik Quraisy Makkah lebih diuntungkan daripada kaum muslimin Madinah, seperti juga persepsi sebagian besar kaum muslimin, termasuk Umar bin Khattab, tetapi di mata Khalid tidak demikian. Khalid bergulat dengan pemikirannya sendiri. Apalagi yang masih tersisa kepada Najasyi, sesungguhnya ia telah mengikuti Muhammad dan para sahabat beliau berada di sisinya dalam keadaan aman. Haruskah aku menyertai Hiraklah dan mengikuti agama Nasrani atau memeluk Yahudi lalu hidup di kalangan orang-orang ajam? Ia tidak bisa segera memutuskan dan tetap tinggal bersama kaumnya. Setahun kemudian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umroh Qadiyah, umroh pengganti yang dihalangi oleh kaum Quraisy sebelumnya, Khalid menyembunyikan diri karena tidak ingin menyaksikan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang sebagian dari mereka masih kerabatnya juga. Walid bin Walid, saudaranya yang telah memeluk Islam, berusaha menemukannya, tetapi tidak berhasil. Ia meninggalkan surat untuk Khalid. Dalam suratnya itu, Walid menceritakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan keberadaannya. Beliau juga menyatakan keheranannya karena orang cerdas seperti Khalid belum bisa melihat nilai kebenaran Islam. Walid menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dirinya, orang seperti dia masih tidak tahu tentang Islam jika dia berusaha dengan gigih dan menggunakan kemampuan perangnya untuk membantu orang Islam. Tentu itu lebih baik baginya dan kami akan mendahulukannya sebelum yang lainnya. Surat dari Walid ini seolah menjadi jalan keluar dari kebimbangannya selama ini. Ada kegairahan untuk segera memeluk Islam. Ia pun bermimpi seolah-olah berada di suatu negeri yang sangat sempit dan gersang. Kemudian ia keluar menuju suatu negeri yang subur, menghijau dan sangat luas. Ia membenarkan mimpinya ini dan menganggapnya sebagai perintah untuk pergi ke Madinah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam. Perjalanan ke Madinah tidaklah mudah untuk ditempuh sendirian. Karena itu, ia memerlukan seorang teman perjalanan yang sepemahaman, yang sekaligus bersedia untuk memeluk Islam. Khalid memilih di antara teman dekatnya. Pertama, ia mengajak Safwan bin Umayyah, tapi Safwan menolak dengan penolakan yang kuat. Bahkan ia berkata, jika tiada siapapun lagi yang tersisa kecuali aku, pasti aku tidak akan mengikutinya selama-lamanya. Khalid bisa memaklumi hal ini karena bapak dan saudaranya terbunuh di perang Badar, sehingga ia begitu dendam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dendamnya sehingga ia pernah membiayai Umar bin Wahab untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar selesai. Tetapi makarnya ini justru membawa Umair bin Wahab masuk Islam. Kemudian Khalid menghubungi Ikrimah bin Abu Jahal, tetapi ia pun memberikan jawaban yang kurang lebih sama dengan Safwan. Khalid minta kepada Ikrimah untuk merahasiakan niatnya ini dari orang-orang Quraisy dan Ikrimah pun menyetujuinya. Akhirnya ia memutuskan untuk berangkat sendiri. Ketika sedang mempersiapkan perbekalan dan tunggangannya, ia melihat salah seorang sahabatnya yang lain, Utsman bin Thalhah. Ia ingin memberitahukan niatnya, tetapi sempat ragu-ragu karena seperti halnya Safwan dan Ikrimah, banyak saudaranya yang terbunuh ketika berperang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun juga, ia sudah dalam proses keberangkatan, karena itu tidak ada salahnya ia memberitahukannya kepada Utsman.
Maka Khalid menceritakan apa yang dirahasiakannya dan juga keputusannya untuk memeluk Islam sebagaimana yang disampaikan pada Safwan dan Ikrimah. Dan ia mengajak Utsman memeluk Islam dan menemaninya menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di luar dugaan, ternyata Utsman menyambut ajakan Khalid ini. Mereka membuat janji untuk bertemu besok paginya di Ya'juj sekitar 8 mil di luar kota Mekah. Khalid meninggalkan rumah ketika waktu sahur dan telah sampai di Ya'juj sebelum fajar. Utsman pun telah menunggunya. Mereka meneruskan perjalanan dan beristirahat sesampainya di Hadah. Tak lama berselang, datang seorang penunggang unta mendekat yang ternyata orang itu adalah Ammar bin As. Ketiga orang ini ternyata mempunyai tujuan yang sama. Bahkan Ammar bin As telah menyatakan Islam di hadapan Najasyi, Raja Habasyah. Mereka pun bersama-sama menuju Madinah menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Harrah, di luar kota Madinah, mereka menempatkan untanya dan Khalid berganti pakaian dengan pakaian yang terbaik dan berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walid bin Walid, adik Khalid yang telah menunggunya berkata, "Bersegeralah, sesungguhnya Rasulullah telah diberitahu tentang kedatangan kalian dan beliau sangat gembira. Beliau telah menunggu kedatangan kalian." Mereka bertiga mempercepat langkah menuju masjid di mana Nabi telah menunggu. Khalid mengucap salam pada beliau. Setelah dijawab, ia langsung mengucap syahadat sebagai baiat keislamannya. Nabi bersabda, "Marilah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Sungguh aku telah melihat engkau sebagai orang yang berakal cerdik dan aku berharap akalmu tidak akan mengantarkanmu kecuali kepada kebaikan semata." Lalu Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah terlibat dengan beberapa pertempuran melawan engkau dengan penuh penentangan. Hendaknya engkau memohonkan ampun kepada Allah atas semua itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan ampunan untuk Khalid seperti yang dimintanya. Setelah itu menyusul Ammar dan Utsman menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan baiat keislamannya. Khalid begitu ingin memperoleh syahid, tetapi kehendak Allah berbicara lain. Begitu banyak pertempuran dan medan juang yang diterjuninya, bahkan terkadang terkesan nekat demi untuk gugur sebagai syahid. Tetapi tidak pernah menjadi kenyataan, karena setiap pertempuran yang diikuti atau dipimpinnya atas pertolongan Allah selalu berakhir kemenangan. Mungkin ini tidak lepas dari gelar yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, yaitu gelar Saifullah atau pedang Allah, yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan panji-panji Islam di seantero jazirah Arab. Ketika tanda-tanda ajalnya telah dekat, Khalid terbaring sakit di tempat tidurnya. Ia berkata, "Sungguh aku telah mencari kesyahidan di tempat-tempat yang mungkin ada, tetapi Allah tidak menakdirkan demikian kecuali kematian di atas tempat tidurku ini. Tidak ada satu malam yang lebih kuharapkan, kecuali satu malam yang aku lalui bersiap memakai tameng dan senjata, sedang saat itu hujan sampai pagi, sampai akhirnya kami menyerang musuh." Memang kesibukan Khalid berjuang di jalan Allah membuatnya tidak sempat membaca dan mempelajari Al-Quran dengan intensif sebagaimana kebanyakan sahabat lainnya. Ia juga berpesan, setelah kematiannya, kuda dan senjata-senjatanya hendaklah disedekahkan di jalan Allah. Ia meninggal di masa Khalifah Umar. Sebagian riwayat menyatakan ia meninggal di Madinah, namun sebagian yang lain menyatakan bahwa ia meninggal di kota Homs.